Engkau Tuhan yang mengasihi kami, yang punya jalan-jalan yang terindah, yang terbaik bagi kami. Tuhan, kami datang bersyukur lagi pagi ini. Sebagai umat-Mu, kami diberi kesempatan untuk datang berkumpul bersama, berbakti, beribadah, memuliakan Engkau. Karenanya Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih untuk seminggu bekerja. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan. Saatnya lewat ibadah ini Tuhan, kami tenang sejenak untuk mendengarkan firman-Mu. Karenanya Tuhan, kami rindukan pimpinan Roh-Mu untuk dapat memberikan kami pemahaman atas firman-Mu, untuk membuat kami mengerti akan maksud dan rencana-Mu bagi kami, dan juga untuk dapat menguatkan, meneguhkan kami menjalani hidup Kristen kami, agar kami memuliakan Engkau. Karena itu Tuhan, ambil alihlah waktu ini, ambil alihlah ruangan ini, ambil alihlah hidup kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan kuasai dan urapilah. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Shalom. Senang bisa jumpa kembali dengan jemaat GKKA Panakukang di tempat ini. Dan puji Tuhan bahwa boleh berjumpa dalam keadaan sehat tentunya ya Bapak Ibu ya. Pagi ini dalam tema yang khusus belas kasihan Allah, kita akan belajar tentang siapa Tuhan kita dan apa yang Ia kerjakan bagi kita untuk memahami tentang belas kasihan-Nya. Dan gereja sudah memilih tema dan nas ini yang kita akan baca dari Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Keluaran 34 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 ayat saja, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di situ pembacaan kita pagi ini dengan tema kita tadi, belas kasihan Allah. Memahami Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan tadi kita lihat bahwa ini kisah yang ditulis oleh Musa sendiri, tetapi kisah yang juga dialami oleh Musa sendiri dalam perjumpaan dengan Tuhan waktu ia pertama kali dipanggil dalam Kejadian pasal 3 untuk diutus dan membebaskan umat Tuhan Israel dari perbudakan Mesir. Tetapi yang terjadi dalam perjalanan itu adalah bukan saja Israel serasa kurang bersyukur, kurang berterima kasih, tapi memang berkali-kali mereka menunjukkan ketidaktaatan. Berkali-kali mereka menunjukkan pelanggaran, mereka menunjukkan pemberontakan mereka kepada Tuhan. Sampai pada bagian ini, pasal sebelumnya kita lihat bahwa Musa diminta Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai untuk menerima hukum Tuhan. Tetapi ketika Musa turun, nantinya ketika ia naik bertemu Tuhan dan Musa turun, ternyata bahwa Israel dengan cepat, umat Israel dengan cepat sudah merasa bahwa Musa ini pergi ketemu Tuhan mungkin sudah mati. Mengapa? Ya tentu karena pada masa itu bertemu Tuhan itu tidak sembarangan Bapak Ibu. Bertemu Tuhan dalam keadaan yang tidak layak. Itu imam sendiri, imam yang memimpin ibadah, itu bisa mati. Nah, inilah riwayat tabernakel, rumah atau kemah suci itu. Sehingga ada tirai yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus, di mana hanya imam yang boleh masuk. Dan kenapa? Karena tidak boleh semua orang, sembarang orang masuk ke situ. Bahkan imam pun
imam besar masuk setahun sekali untuk bertemu Tuhan. Juga harus diikat. Kenapa? Karena kalau dia tidak keluar-keluar, maka tarik saja talinya, mungkin dia sudah mati bertemu Tuhan. Nah, tapi sekarang ketika Musa naik bertemu Tuhan dan tidak turun-turun, maka orang mulai berpikir mungkin Musa mati, kita perlu Tuhan, kita perlu pemimpin. Dan akhirnya mereka sudah membuat anak lembu tuangan, mengumpulkan emasnya dan membuat sesembahan. Dan Musa turun dan lihat itu. Tapi Tuhan tidak menyerah. Itu adalah berita anugerah bagi kita. Tuhan tidak menyerah di situ. Ia minta lagi Musa datang untuk menerima loh batu. Dan kita lihat sampai pada pada pasal yang ke-34 yang baru kita baca. Dengan percakapan dialog yang panjang antara Musa dan Tuhan, Musa ingin untuk melihat kemuliaan Tuhan. Musa ingin melihat wajah Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, waduh, tidak ada yang melihat wajahku dan dapat hidup. Karena itu, oke, Musa, aku akan lewat, di sini ada gunung, aku akan lewat gunung dan nanti ada lekukan di situ, aku akan taruh kamu di sana dan aku akan menjaga engkau dengan tanganku supaya waktu aku lewat engkau tidak melihatku, sampai aku lewat lalu aku mengangkat tanganku lalu engkau akan melihat punggungku saja. Wah, ini luar biasa. Seorang Musa yang dapat bercakap-cakap dengan Tuhan juga menunjukkan kasih Tuhan yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah teks yang mengajarkan kita informasi tentang Tuhan Allah kita yang kita percaya, yang memperkenalkan dirinya sebagai Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Dan dari sini kita akan belajar pagi ini beberapa hal saja pelajaran penting yang kita dapat pelajari. Yang pertama adalah tentang Tuhan sendiri. Di sini ada deklarasi Tuhan tentang dirinya sendiri. Dalam ayat yang ke-6, dia menyebutkan dirinya. Dia yang lewat tetapi berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Menarik, dalam kata yang digunakan di situ adalah kata YHWH atau Yahweh. Diberi vokal lain bisa disebut Jehovah, tetapi memang bentuk dasarnya adalah Yahweh. Di mana kata ini diterjemahkan I am juga kata yang sama. Mengapa harus disebut dua kali? Yahweh, Yahweh, Tuhan, Tuhan. Sebenarnya ini adalah memberi tekanan kepada Musa sendiri yang sebenarnya juga sudah sangat jengkel. Sebenarnya Musa sendiri jengkel, tetapi kalau Tuhan akan menunjukkan murkanya. Menarik, Musa ini kalau berhadapan dengan Israel dia jengkel juga, tetapi dia marah-marah juga. Tapi waktu Tuhan mau menunjukkan murkanya, dia tahan-tahan Tuhan untuk murkanya. Wah, ini menarik. Nah, Bapak Ibu, tekanan Tuhan, Tuhan. I am. Itu kan, kenapa harus begitu ya? Sebenarnya ada penekanan khusus. Tuhan ingatkan Musa dalam Kejadian pasal 3 waktu pertama kali diutus. Dan waktu dia bertanya-tanya tentang, oke, engkau akan mengutusku sekarang. Tetapi itu dalam semak yang terbakar ya. Tapi sekarang, ya kita di sini. Saya bercakap dengan engkau, saya menyaksikan ini. Tetapi sekarang, kalau mereka bertanya, umatmu itu bertanya, engkau tahu umatmu itu umat yang tegar tengkuk. Kalau mereka bertanya, siapa yang mengutus aku, lalu bagaimana aku akan menyebutnya? Wah, itu sebabnya Tuhan berbicara kepadanya. Yang awalnya dari bentuk HYH, Hehye, itu diubah bentuk yang ketiga Yahweh. Oke, kalau begitu sebutkanlah bahwa aku adalah yang aku adalah. I am that I am. Wah, ini gimana menerjemahkan begitu? Bapak Ibu, sekarang kan zaman medsos. Paling tidak kita punya Facebook lah, ya kan? Punya IG lah, gitu ya.
Dan biasanya di situ ada profil. Profilnya tentu menunjukkan apa? Ya mungkin nama. Dan bayangkan kalau Tuhan punya medsos. Lalu apa yang akan ditulis di sana tentang dirinya, tentang namanya? Dia hanya akan tulis I am. Lalu bagaimana kita akan paham, bagaimana kita akan tahu orang yang punya profil name I am? Bahkan jika kita berkenalan, bertemu dengan dia, lalu kita datang dan katakan, normal kalau kita berkenalan, saya datang dan katakan, hello, nama saya Robi. Lalu dia akan menjawab, I am. Oh ya, pasti saya tahu you are, but who is your name? What's your name? Siapa namamu? Dan dia akan katakan lagi, I am. Kalau Bapak Ibu Saudara ketemu orang yang berkenalan, lalu dia hanya akan jawab, Bapak Ibu ulang, namaku Robi. Lalu dia akan bilang, ya saya adalah saya. Wah, mungkin kita akan merasa, wah ini orang main-main ya. Iya kan? Ini orang kok mungkin gak sopan ya. Tetapi, apakah Tuhan sedang mempermainkan Musa? No, tidak. Dia sedang memberitahukan kepada Musa tentang dirinya. Ini yang saya sebut deklarasi nama Tuhan. Ia mendeklarasikan dirinya. Cuma karena Musa ngotot terus, maka dia sebutkan, oke, kalau mereka yang bertanya, saya menyebut diriku kepadamu I am. Tetapi kalau mereka yang bertanya itu HYH. Kalau mereka yang bertanya, maka sebutkanlah YHWH. Yahweh. Ini permainan kata Ibrani. Artinya bentuk orang ketiga yang juga menunjuk kepada arti nama itu sendiri adalah sang ada, self existence. Ini adalah namanya, di mana dia adalah Tuhan yang memiliki keberadaannya sendiri dari dirinya sendiri, atau kita sebut sang ada. Pada masa itu, pada masa Israel, pada masa Ibrani, nama itu sangat penting. Dan biasanya nama itu menunjukkan karakteristik tertentu, sifat tertentu pada yang memiliki nama. Tuhan menunjukkan namanya, tetapi bagaimana memahami namanya? Oke, tadi saya sebut pada waktu itu. Contohlah kita kenal nama yang kesohor itu ya, Adam. Adam itu manusia. Oke. Nah, nanti kita kenal nama seperti Abram yang kemudian diubah jadi Abraham, tapi yang artinya berubah, Bapak semua orang yang percaya. Nanti kita kenal nama Musa sendiri, artinya yang diambil dari air. Oke, anak-anak Ishak. Ishak artinya tertawa. Anaknya Esau lahir berbulu, makanya dipanggil Heri. Gitu. Kenapa? Karena dia berbulu, artinya adalah yang berbulu. Muncul adiknya Yakub, kembarnya. Yakub muncul tapi sedang pegang tumit. Makanya disebutlah namanya Yakub. Kenapa? Artinya heels capture, orang yang mau nangkap tumit. Oke, kalau begitu, kenapa Tuhan sendiri menyebut namanya I am? Karena itu mendeskripsikan, menjelaskan tentang dirinya sebagai Allah yang berada dari dirinya sendiri, yang tidak disebabkan oleh apapun untuk keberadaannya. Bahkan dialah causa prima, dialah penyebab segala sesuatu menjadi ada, yakni pencipta. Dan pada waktu yang sama ini menjelaskan bahwa Tuhan itu kekal. I am. Waktu dia jumpai Musa, Keluaran pasal 3, baru mau diutus, dia sudah menyebut dirinya I am. Kalau kita ini dalam pola bahasa, kalau dulu penginjil Nabas ada di kampus kuliah, dulu mahasiswa, saya jadi dosen. Tapi saya tidak sebut itu I am, saya sebut diri saya I was. Saya menyebut diri saya dulu sedang mengajar.
Tapi Tuhan memperkenalkan dirinya dalam keberadaannya yang berbeda waktu pada masa Musa dalam Kejadian 3:14 itu, Kejadian pasal 3. Sekarang pada waktu yang sudah sangat panjang jauhnya, tetapi Tuhan tetap memperkenalkan dirinya I am. Kenapa? Karena dia kekal sifatnya. Tidak ada batasan Tuhan yang lalu, Tuhan yang akan datang, Tuhan yang sekarang. Ibrani katakan dia terus sama saja. Oke. Nah, yang kedua bahwa Tuhan tidak bergantung pada siapapun. Dia sebut dirinya I am. Saya tidak bergantung kepada siapapun. Ini merujuk kepada kedaulatannya. Self-existence-nya, dia kekal. Tetapi kemudian dalam keputusannya, ia tidak butuh penasihat. Ia tidak butuh orang lain untuk mengingatkan dia. Kalau kita di gereja, di struktur kepemimpinan, di kantor, dimanapun ada namanya penasihat ya. Paling tidak pengarah. Kenapa? Karena kita ini kadang-kadang butuh bantuan untuk mengambil keputusan-keputusan. Pertimbangan-pertimbangan kita itu seringkali sangat subjektif dan dipengaruhi perasaan-perasaan kita. Waktu kita lagi moodnya nggak bagus, bad mood, maka keputusan kita bisa menjadi sangat buruk. Kita sedang dalam keadaan marah lalu coba memutuskan sesuatu, apalagi kalau keputusan ini diambil untuk orang yang sedang kita marahi. Wah, ini kan persoalan. Tapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan ini adalah Tuhan yang tidak butuh penasihat. Kenapa? Karena ia sempurna tidak hanya dalam keberadaannya, tetapi ia sempurna dalam pengetahuan, pemahaman, dan hikmatnya. Dan berikut adalah waktu dia menyebutkan dirinya I am. Maka pada waktu yang sama Tuhan sedang mengingatkan Musa, I am the creator. Saya adalah pencipta. Dan pada waktu yang sama saya adalah penopang ciptaan. Aku yang bertanggung jawab atas ciptaanku. Dan itu Musa ingat. Dia berargumen dengan Tuhan waktu dia mau diutus. Tuhan, tidak salah orang kah? Tuhan tahu bahwa sejak aku lahir sampai sekarang lidahku ini serasa bertulang. Gak pandai ngomong saya Tuhan. Tapi apa jawab Tuhan? Musa, engkau tahu siapa yang ciptakan. Siapa pencipta? Engkau tahu siapa yang ciptakan lidah dan mulut. Engkau tahu siapa yang buat orang bicara atau tidak berbicara. Maka Musa, aku mengutus engkau, pergi saja. Soal berbicara nanti aku taruh perkataanku dalam mulutmu. Maka sekarang Tuhan ingatkan lagi Musa, aku Tuhan yang menopang ciptaan. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu berbahagia untuk mendengar tentang Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang seperti ini? Amin. Bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kekal. Kalau ia kekal, maka tidak perlu ada keraguan yang berlebihan dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah menjadi terlalu tua. Ada teologi, dokteologi, itu menganggap bahwa Tuhan itu memang pernah ada. Tetapi ya namanya orang pernah ada. Namanya sesuatu yang pernah ada. Lama-kelamaan Tuhan ini yang adalah pencipta, makin lama makin jauh dari ciptaan, sampai-sampai dia tidak bisa lagi kembali kepada ciptaannya. Wah, ini pemikiran seperti apa? Ada yang bilang, oh Tuhan itu memang pencipta, tapi lama-kelamaan dia jadi tua dan akhirnya dia mati. Bagaimana memikirkan teologi yang semacam itu? Tetapi ini kan cara orang berpikir yang mencoba menempatkan Tuhan dalam posisi dirinya atau mencoba menempatkan posisi dirinya dalam posisi Tuhan. Dan itu kegagalan terbesar. Tuhan adalah Tuhan yang menyebut dirinya I am that I am. Maka dari hal ini kita perlu untuk berbahagia. Wah, saya percaya Tuhan yang selamanya Tuhan dan yang tidak berubah sebagai Tuhan. Tetapi lebih dari itu, bukan hanya itu. Dalam deklarasinya yes, tetapi hal kedua yang sangat penting adalah mendeklarasikan naturnya, sifatnya yang di dalamnya itu dikaitkan dengan karyanya, pekerjaannya bagi saya dan bagi saudara, bagi kita.
Dalam ayat yang kita baca, di situ disebutkan, saya ikuti pembacaan kita, ada koma-koma di situ ya. Merciful and gracious. Tuhan itu adalah Tuhan yang apa? Ini adalah Tuhan yang murah hati dan Tuhan yang memiliki kasih karunia. Tuhan kita, Tuhan yang pengasih dan penyayang pada waktu yang sama. Oh, bagaimana kita memahami Tuhan sebagai seorang yang memiliki kemurahan hati dan juga memiliki kasih karunia pada waktu yang sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memahami hal ini, kita perlu memahami apa arti keadilan, fairness. Nah, waktu kita bicara keadilan itu berarti, ya, adil itu berarti kita menerima sesuatu yang layak kita terima. Itu yang biasa kita tuntut kan, keadilan. Kita merasa, oh saya berhak menerimanya, saya layak menerimanya. Tapi kalau kita tidak diberikan, maka itu kita sebut sebagai tidak adil. Maka keadilan adalah kita menerima sesuatu yang layak kita terima. Ini berbeda dengan yang disebut mercy. Kenapa? Karena kita menerima apa yang tidak layak kita terima. Tuhan menyebut dirinya merciful, yang adalah memberikan kepada kita sesuatu yang tidak layak kita terima. Kita disebut berdosa, kita disebut orang-orang yang melanggar, pemberontak. Apa yang layak bagi pemberontakan, apa yang layak bagi dosa? Hukuman. Tetapi Ia memberikan kita pengampunan. Kita menerima apa yang tidak layak kita terima. Ini berbeda. Dan bagaimana dengan kasih karunia, gracia? Grace merujuk kepada sesuatu kita tidak menerima apa yang layak kita terima. Jadi agak berbeda ya. Mercy, kita menerima apa yang tidak layak kita terima. Tetapi kasih karunia-Nya, ini kita tidak menerima apa yang layak kita terima. Apa yang kita tidak terima? Penghukuman. Oke. Malahan kita menerima Kristus. Kita diberikan Kristus. Oke. Kita tidak menerima yang layak kita terima. Yang kita perlukan adalah, dalam hal keadilan, kita perlukan hukuman. Maka disebutkan upah dosa adalah maut, dan itu pasti. Tetapi kita tidak menerima itu. Bahkan kita diberi hidup kekal. Inilah Tuhan kita. Long suffering, Dia panjang sabar. Slow to anger. Dia tidak cepat terprovokasi untuk marah. Ya kan? Kalau kita salah lihat saja, tadi mungkin ada yang buru-buru datang dan ada orang banyak lari-lari di jalan. Dan mungkin karena sudah buru-buru dan mulai, aduh ini kenapa orang harus lari sampai ke tengah jalan kah? Ya kan? Kenapa? Ini orang kok kayak tidak tahu bahwa semua orang berhak atas jalan. Memang cuma kalian yang bayar pajak kah? Banyak cara untuk kita menunjukkan kejengkelan kita. Karena kita merasa bahwa sesuatu kita layak mendapatkan yang baik. Tapi mengapa orang lain tidak memberikan yang baik? Kita mudah terprovokasi dan marah karena kita pergi di rumah makan. Dan kemudian mungkin sudah duduk di sana dan pelayannya tidak datang dan memberikan kita menunya. Mungkin kita sudah pesan dan duduk di sana menunggu, tapi teman yang kemudian orang lain dekat kita yang lambat datangnya, tapi kenapa mereka sudah dapat dan kita belum? Dan kita mulai marah, ini restoran bagaimana pelayanannya? Saya duluan datang tapi orang ini kok dilayani lebih dulu. Dan mungkin pelayan hanya akan tersenyum, oh maaf Pak, mereka sudah reservasi dari kemarin. Oh, jamnya udah pasti, makanannya udah ditentukan sebelum mereka datang dan sudah dipersiapkan menurut jam itu. Kita baru datang, baru masuk pesanannya. Oh iya, nunggu dulu. Karena masa
Tidak bisa seinstan masak pop mie gitu kan. Oke, tapi kita mudah untuk marah. Tuhan menunjukkan dirinya sebagai Tuhan yang lambat untuk marah. Iya kah? Dia bicara kepada Adam dan Hawa. Dan ternyata bahwa ia terus menutupi itu. Adam dan Hawa gagal. Dan dia memberi hukuman tetapi berbeda. Kain langsung menjadi pembunuh. Tapi ia juga menunjukkan belas kasihannya. Bahkan Kain bukannya dihukum, ia dibebaskan pergi. Dia malah takut. Bagaimana kalau aku pergi dan aku akan dibunuh karena aku ini seorang pembunuh. Lalu Tuhan harus memberikan dia tanda supaya tidak ada yang membunuh Kain. Wah, ini luar biasa panjang sabarnya. Waktu Abram dijanjikan untuk memiliki Kanaan, tetapi butuh ratusan tahun. Kenapa? Karena memang bangsa itu bangsa yang jahat, tetapi belum cukup. Kalau itu sebuah cawan murka, maka belum penuh. Maka menunggu. Tuhan ini panjang sabar. Bahkan kita, bahwa upah dosa adalah maut, berdosa artinya mati, pasti dihukum. Tetapi dalam perjalanan ini Tuhan menyiapkan penebusan. Tuhan itu panjang sabar. Ia bahkan menyiapkan Kristus bagi kita. Alih-alih kita naik dan disalib, bahkan Tuhan sendiri datang ke dunia. Ia mengambil rupa Kristus. Ia mengambil rupa manusia di dalam Kristus. Dan ia naik di salib. Ia naik di kayu salib. Untuk apa? Menunjukkan kasihnya. Itu sebabnya dia disebut abundant in goodness. Dia berlimpah kebaikan. Dan juga setianya. Dia berlimpah kebaikan. Karena bukannya ia memberikan apa yang layak untuk kita terima. Jadi sebenarnya yang kita berhutang kepada Tuhan adalah berhutang keadilan. Karena fairness, keadilan berbicara tentang kita mendapat apa yang layak kita terima. Tetapi dalam hal ini Tuhan memberikan kita apa yang tidak layak kita terima. Itulah mercy. Inilah kemurahan. Dan itu menunjukkan berlimpah kebaikan dan kesetiaan terhadap umat ciptaan buatan tangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana menjelaskan ini? Bapak Ibu pernah kena tilang gak? Ya enggak usah ngaku ya, diam-diam aja. Pernah kena tilang gak? Apa yang terjadi waktu kena tilang? Kita melanggar, lalu polisi kemudian akan datang. Minta maaf nih kalau ada Pak Polisi ya. Saya tidak sedang menceritakan Bapak Polisi. Yang saya mau ceritakan adalah bagaimana kita memahami hal ini. Kita melanggar, lalu kemudian polisi datang dan stop. Lalu dia katakan selamat pagi. Saya stop. Apa mengerti kenapa saya stop? Lalu kemudian Anda melanggar. Oh ya? Anda tahu apa artinya kalau melanggar ini? Oh ya. Lalu dia akan kasih lihat, Anda melanggar dan 250.000. Silakan transfer. Dia buatkan nota tilangnya dan minta transfer. Itu salah, itu benar. Bahwa kita mau jengkel atau apa, ya kita bisa jengkel, tapi itulah adil. Kita melanggar dan kemudian kita dapat tilang. Itu benar. Itu fairness, itu keadilan. Tetapi bagaimana dengan mercy? Dia datang dan katakan, selamat pagi. Anda tahu Anda baru saja melanggar lampu merah? Oh iya. Maaf Pak, saya buru-buru mau pimpin ibadah. Tadi saya tidak kena tilang, jadi jangan pikir itu saya. Lalu, baik Pak Pendeta. Bapak Pendeta melanggar lampu merah. Ya, Bapak Pendeta itu pelanggaran. Tetapi kali ini saya maafkan, Bapak Pendeta boleh pergi, tapi jangan berbuat dosa lagi.
Jangan melanggar lagi. Ini yang terakhir ya. Oh baik, terima kasih. Apa itu? Itu mercy. Saya tidak menerima apa yang layak saya terima. Oh, saya menerima apa yang tidak layak saya terima. Oke. Lalu di mana keadilan, grace-nya, kasih karunia-nya? Polisi datang, Pak melanggar. Oh iya, Bapak tahu berapa dendanya? 250.000. Oke, ini saya buat surat tilangnya ya. Adil ya, dia buat surat tilang. Oke, dia tilang saya. Oke, saya menerima surat tilang. Ini surat tilang Pak. Oke, tapi tunggu di sini Pak ya. Kenapa? Saya pergi transfer dulu. Paham maksudnya? Dia kasih saya surat tilang, harganya 250.000, tapi dia pergi transferkan. Saya bayar Pak. Oke. Bahwa saya tidak menerima apa yang saya layak terima. Oke. Inilah kasih karunia Tuhan. Tapi yang tadi cerita ya Bapak Ibu ya, jangan berharap nanti kalau kena tilang lalu akan ada polisi yang kemudian nanti saya bayarkan dulu ya. Nah, itu mungkin mimpi aja. Itu tidak terjadi di alam nyata. Itu hanya cerita saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah sifat-sifat Tuhan yang dinyatakannya di dalam Yesus dan karyanya. Puncaknya adalah yang menunjukkan semua yang kita pelajari tentang dirinya di dalam karya nyatanya. Beda dengan manusia, kita bicaranya banyak, karyanya dikit. Tuhan tidak, dia bicara dan dia berkarya. Manusia bicara banyak, kerjanya dikit. Tuhan bicara, dia bertindak. Waktu dia sebut dirinya penyayang, panjang sabar, penuh kasih setia, ia berkarya, ia menunjukkannya, ia malahan mengutus Yesus. Kita diarahkan kepada salib Kristus. Untuk apa? Menyaksikan bagaimana ia menunjukkan kasih kemurahannya. Di dalam kemanusiaan Yesus ia telah menggantikan kita menjalani hukuman dosa. Dengan itu ia menunjukkan mercy, grace, long suffering, kindness, and faithful. Kenapa? Bagi kita manusia yang berdosa, yang sebenarnya memang harus dimurkai, yang sebenarnya memang harus dihukum oleh karena pelanggaran dan dosa kita. Untuk itu sudah selayaknya kita bersyukur dan menghargai karya Yesus. Sudah selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan. Karena di dalam semua pelanggaran kita, pemberontakan kita, ia tidak menyerah begitu saja. Ia tidak menyerah dengan saudara. Sekalipun saudara terus menunjukkan, kita manusia terus menunjukkan ketidaktaatan. Tapi malahan ia berbelas kasihan dan memberikan Kristus bagi kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita percaya kepada Allah yang kekal, yang berdaulat itu, yang setia menopang ciptaan buatan tangannya. Dia adalah Allah yang murah hati. Dia adalah Allah yang penuh kasih karunia, panjang sabarnya, berlimpah kasih dan setianya, yang telah ia tunjukkan kepada kita melalui pribadi Yesus Kristus. Dan ini juga yang sebentar kita akan ingat melalui perjamuan kudus. Ketika kita akan menerima anggur dan roti hari ini. Melambangkan tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan di atas Kalvari, di salib itu. Demi pengampunan dosa saya dan Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kami boleh ada waktu duduk dan dengar firman-Mu. Terima kasih untuk memperkenalkan diri-Mu, untuk memberikan kami penguatan iman, bahwa kami tidak mempercayai sesuatu yang salah. Kami mempercayai sesuatu yang benar dan kami sudah benar untuk mempercayai Tuhan di dalam hidup ini. Karena itu jangan ditukar dengan hal yang sifatnya sementara. Tuhan, terima kasih untuk menunjukkan
Semua yang engkau katakan tentang dirimu, sehingga itu tidak hanya menjadi cerita pengajaran, tetapi sesuatu yang telah terwujud di dalam tindakan nyata melalui Kristus Sang Juru Selamat. Untuknya telah datang, telah menggantikan kami menjalani hukuman dosa, dan kami boleh diselamatkan, mendapat pengampunan, pendamaian di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Karenanya kami siap untuk masuk sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan ini. Tuhan akan memberkati, menolong kami saat kami masuk dalam perjamuan kudus pagi ini. Mengingat korban Tuhan, agar kami terus bersyukur atas kasih setiamu. Kami berdoa demi nama Yesus. Amin.